Ya, oke. Kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini saya akan membacakan kisah percintaan Sagittarius di bulan Maret. Nah, di sini saya ingatkan sebelumnya ini pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate. Nah, dengar tuh, tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya nggak resonate, kalian bisa mencari reader yang lain yang mungkin menurut kalian tepat dan cocok. Dan juga di sini kita melihat gambaran ke depannya. Atau sebagian mungkin udah ada yang terjadi. Nah, yang belum terjadi, seandainya jumpa gambaran yang buruk, jumpa gambaran yang bagus, yang indah, yang cantik, yang jelek, ya. Apapun itu ya. Jadi, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih juga. Karena ini hanya gambaran ya. Mungkin yang udah terjadi oke lah gitu ya. Tetap sabar menjalani misalnya. Atau bahkan tetap pertahankan kalau memang bahagia gambarannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi, dengan melihat video saya ini, membaca lagi, kalian bisa lebih berwaspada dan berhati-hati. Nah, dan juga di sini langsung saja kita mulai. Maaf ya kita bacot di awal. Oke, di sini untuk Sagittarius. Sebentar teman-teman, komat. Oke, di sini untuk Sagittarius. Ini kartu sampingannya, ini untuk pasangan Sagittarius. Nah, ini kan saya nggak tahu nih, pasangan ini bisa saja tertarik atau Sagittarius, mungkin nggak semuanya ya, sebagian tertarik pasangan yang lain Sagittarius ya, mungkin bisa dibilang buruknya selingkuhan. Nah, jadi sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya. Kayak contoh misalnya pasangan Sagittarius nonton nih, wih kok energi pasangannya bukan punyaku ya mas. Nah, itu bisa saja ya energi yang lain ya. Ya udah kita mulai aja langsung ya. Di sini kita singkirkan dulu deh. Yeah. Ini untuk Sagittarius, energi kamu, ingat ya, energinya bisa vice versa, bisa bolak-balik juga, jadi sesuaikan saja, bisa tertukar. Nah, di sini untuk Sagittarius, energi kamu di sini The High Priestess. The High Priestess itu bisa dibilang suatu rahasia atau bahkan suatu hal yang membuat kamu terluka di dalam batin. Waduh. Nah, jadi ada dua arti nih, ada dua arti ya. Kita bentang aja langsung. Maaf ya jika ada gangguan suara-suara. Saya buat video ini di malam hari, masih jam 7-an ya, jam 8-an lah. Oke, jadi sedikit ribut. Ya udah. Mudah-mudahan kalian nggak keganggu. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Oke, kita bentang aja langsung. Oke, dan juga bagi yang mau personal reading, kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram saya itu. Karena lagi ada promo juga. Lagi diskon maksudnya. Diskon jadi 50.000. Ya udah kita mulai aja. Oke, di sini untuk Sagittarius di bulan Maret ya. Ingat kalau udah yang terjadi ini udah kejadian mas sudah bulan yang lalu gitu. Ya udah ini gambarannya. Kamu bisa cari mungkin di channel yang lain gitu ya. Yang terjadi misalnya. Ya udah ini dia. Saya harap ini resonate dan cocok. Di sini Sagittarius merasa Queen of Cup. Queen of Cup itu bisa dibilang kamu merasa galau. Kamu melihat isi hati kamu saat ini, ya, di bulan Maret ini. Nah, yang membuat kamu juga di sini ada merasa kehilangan atau bahkan di sini kamu menarik diri. Intinya ada suatu kehilangan lah di dalam diri kamu ya. Bisa juga kamu menarik diri di sini. Oke. Menarik diri di dalam perjalanan ini, Knight of Wands. Yang mungkin bisa dibilang hubungan ini udah berjalan di pertengahan. Di sini kamu sedikit bingung, ya. Dua pedang. Kamu bingung dengan keadaan kamu saat ini. Mungkin kalau mau pergi, di saat kamu memang udah pergi misalnya, kamu di sini takut terluka, ingin kembali takut terluka, atau bahkan di saat kamu ingin menetap, ya kamu juga bingung gitu ya. Intinya ada hal yang membuat kamu bingung. Ada dua arah di situ ya. Oke, Ace of Cup. Karena apa? Mungkin di sini ada karena kamu sangat cinta atau bahkan kamu di sini menemui suatu cinta yang baru. Waduh. Hati-hati, karena ini bisa ya, ini dua tadi saya bilangnya, jadi sesuaikan saja. Artinya ada dua. Ini bisa dibilang rahasia yang mungkin bisa dibilang di sini kamu mempunyai sesuatu yang baru ya, pacar yang baru ya. Atau bahkan di sini kamu terluka di dalam batin. Karena mungkin di sini kamu ada gambaran dikhianati atau bahkan kamu yang mengkhianati. Oke, di saat ini mungkin kamu menarik diri, ini gambarannya kamu yang menarik diri atau bahkan ini juga bisa kehilangan. Kamu di sini lebih memperjuangkan apa yang menurut kamu penting saat ini. Baik itu pasangan sah kamu atau bahkan kamu lebih memperjuangkan yang menurut kamu penting, mungkin bisa pekerjaan atau apapun lah intinya yang menurut kamu penting atau bahkan keluarga. Di Ropen di sini ada rasa kamu mulai tersadar. Mulai tersadar dan berpikiran positif, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini mungkin untuk yang Untuk yang selingkuh dan mengkhianati pasangan kamu di sini atau bahkan yang menjalani hubungan perselingkuhan lah. Kamu di sini ada rasa tersadar sehingga kamu menarik diri. Rasa tersadarnya karena kamu mungkin mengkhianati pasangan kamu.
Knight of Cup, bahkan di sini kamu mulai pergi menjauh. Oke, atau bahkan di sini di saat kamu terluka, kamu dikhianati, kamu diselingkuhi, disakiti, kamu di sini mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu berserah diri dan mulai pergi menjauh membawa perasaan kamu. Oke. Kita buka kartu sampingan. Temperance, the Death, the Chariot. Oke, Temperance di sini bisa dibilang kamu mulai mencari suatu kedamaian dan ketenangan. Oke, nggak kelihatan rupanya, waduh. Maaf ya, kita turunkan. Kamu di sini mulai mencari suatu kedamaian dan ketenangan, atau bahkan kamu mulai menciptakan suatu tujuan yang baru. Di saat kamu mulai menarik diri, di saat kamu mulai pergi menjauh, kamu di sini mulai menciptakan suatu tujuan yang baru ke depannya harus bagaimana ya. The Death, di sini kamu mulai menyesuaikan ya, beradaptasi ke lingkungan yang baru, memasuki siklus yang baru. Oke, saya geser. Atau bahkan ini bisa dibilang juga hubungan kamu diambang kehancuran atau bahkan udah hancur ya. Maksud saya ini mungkin diambang kehancuran atau udah hancur mungkin dengan pasangan kamu yang satu lagi, atau bahkan pasangan sah juga. Aduh, bisa juga. The Chariot, yang dimana di saat ini kondisi kamu sedang mencoba untuk maju dengan berani tanpa memikirkan apapun itu rintangan ke depannya ya. Kamu di sini mencoba untuk maju dengan berani. Ini bisa dibilang juga The Chariot ini suatu apa ya? Ini kalau dengan pasangan kalian sama-sama cinta, sama-sama sayang, tetapi ada keegoisan ya, yang membuat kalian tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga terjadilah kehancuran di dalam hubungan. Waduh, ayo. Kita bentang untuk pasangannya. Untuk pasangan Sagittarius di sini energinya The Moon. The Moon ini bisa dibilang suatu keraguan atau bahkan kerinduan. Ragu dalam hal apa? Ya kita bentang aja. Oke. Oh iya, saya lupa bilang untuk Sagittarius yang jomblo itu di akhir video. Oke. Kalian bisa skip atau bahkan mau nonton ya, jadikan pelajaran ya, juga bisa untuk Sagittarius yang lajang, yang jomblo. Oke. Untuk pasangan Sagittarius di sini kamu mulai mengalah dan menyerah di dalam hubungan ini. Mungkin di saat ini kan ada dua gambaran juga ya. Mungkin kita bacakan yang pertama. Di saat Sagittarius di sini mengkhianati pasangannya ya. Di sini bisa dibilang ada satu rahasia, saya bilang tadi, cinta yang baru dan pengkhianatan. Mungkin di sini si Sagittarius menarik diri, kamunya menarik diri Sagittarius. Ingat ya, energinya bisa tertukar ceritanya. Kamu menarik diri yang membuat di sini pasangan kamu mencoba untuk menyerah di dalam hubungan ini. Pasangan kamu di sini tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau berdebat ya. Ya udahlah, kalau memang kamu mau pergi, ya udah pergi. Kalau memang kamu sama dia gitu ya udah pergi. Dia mulai menyerah di dalam hubungan ini. Yang dimana juga di sini ada keraguan juga. Keraguan mungkin di sini untuk apa ya? Meminta kembali. Apakah kamu kembali? Si pasangannya ini meminta apa ya? Menunggu Sagittarius atau bahkan memberikannya. Apakah kamu mau mengulang lagi? Ya ada rasa seperti itu. Atau bahkan di sini dia ragu untuk apa ya? Meminta maaf ya juga bisa. Intinya seperti itulah. Atau bahkan di sini dia ragu untuk pergi dan mengalah dan menyerah di dalam hubungan ini, takut si Sagittariusnya kembali memberikan tawaran. Juga bisa. Yang dimana saat ini kondisinya tidak stabil nih pasangan Sagittarius. Di sini dia mulai mencoba untuk bangkit dari rasa luka ya, dari rasa sedihnya dia. Di sini kondisinya stuck tuh. 4 koin stuck. Dia di sini mulai memutuskan untuk mengakhiri komunikasi. Memutuskan komunikasi. Biasanya juga kalau udah turun ini biasanya udah putus atau bahkan berakhir atau bahkan hilang kabar. Kita bentang kartu sampingannya. Oke. Untuk gambaran yang kedua ya, saya lupa tadi kan ada baru gambaran pertama, ini kan ada 2 gambaran juga nih kalau saya lihat. Untuk gambaran yang kedua mungkin di sini si pasangan Sagittariusnya di sini dia merasa apa ya, dikhianati oleh pasangannya. Karena apa? Di sini mungkin pasangannya juga fokus kepada karir dan pekerjaan. Juga bisa seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan saja. Mungkin di sini si Sagittariusnya merasa kehilangan, sampai terbelit-belit. Merasa kehilangan karena juga di sini dia sangat cinta. Dia merasa dikhianati karena mungkin pasangannya di sini apa ya? Mulai menyerah di dalam hubungan ini karena mungkin dia lelah dan memfokuskan diri kepada pekerjaan, karir. Juga bisa teman-teman. Yang dimana di sini nih kartu sampingan pasangannya ini mencoba untuk maju
walaupun masih melihat-lihat ke belakang. Nih untuk gambaran pertama nih, yang mungkin kalau si Sagittariusnya ada pengkhianatan dan perselingkuhan, atau bahkan gini, ini energinya Sagittarius, ini pasangannya mungkin bisa saja ini energi selingkuhan Sagittarius, ya, atau bahkan pasangan sahnya, ya. Jadi sesuaikan saja. Mungkin kita bisa lebih detail, ya. Tapi di sini saya melihat durasi video juga, ya. Mungkin kalau mau lebih detail kalian bisa cari channel lain atau bahkan ke personal reading juga bisa. Nah, di sini dia mencoba untuk maju dengan berani walau masih melihat-lihat ke belakang, dan juga di sini dia mengumpulkan informasi. Apakah si Sagittariusnya mau kembali? Oke, as of one. Di sini dia ada rasa yang sangat-sangat membuat dia kecewa. Ini udah gabung gandeng dua ini. Rasa yang sangat kecewa sekali, ya. Kecewa karena apa? Mungkin untuk gambaran pertama, si Sagittariusnya selingkuh. Dia merasa sangat kecewa dan ingin melupakan Sagittarius. Gambaran kedua, mungkin di sini dia ada rasa kecewa juga mungkin karena dia mencoba untuk meninggalkan Sagittarius karena fokus kepada karir dan pekerjaan juga bisa, teman-teman. Oke. Yuk kita lihat kartu penengah. Saya lupa ada kartu penengah. Nggak saya masukkan. Ini. Yaudah. Kartu penengah di sini. Waduh, kebaca nih. Sebentar. Oke. Di sini kartu penengah bisa dibilang salah satu dari kalian mungkin fokus kepada suatu impian. Ini yang untuk gambaran kedua mungkin ini. Yang dimana dia mulai membuka suatu cerita yang baru dan mengakhiri hubungan, atau bahkan ada sesuatu hal yang tidak adil di dalam hubungan. Yang dimana di sini dia memutuskan untuk pergi, mungkin menarik diri. Yang membuat di sini ini mungkin keadaan keuangannya lagi kritis, atau bahkan hatinya kritis, hancur, ya. Karena dia merasa di dalam hubungan kayaknya ini nggak ada jalan lain, masa gini-gini terus stuck, sehingga aku harus pergi mencari suatu impian, ya, mengejar impian, cita-cita, seperti itu juga bisa. Untuk gambaran yang kedua di sini mungkin untuk Sagittariusnya atau bahkan dua-duanya ini ada salah satu dari kalian yang mungkin ada sesuatu hal yang dia inginkan sehingga dia membuka cerita yang baru, dan juga di sini ada suatu kebohongan yang terungkap nih yang membuat mungkin pasangannya sangat kecewa, mungkin Sagittariusnya selingkuh. Oke, yang membuat keadaan hati di sini menjadi hancur, down, ya. Oke, jadi itu untuk Sagittarius yang berpasangan. Nah, ini ada dua gambaran nih. Mungkin kalau saya singkat gambaran yang pertama. Di sini gambaran yang pertama mungkin Sagittarius di sini ketahuan selingkuh, ya. Yang membuat hubungan ini menjadi hancur. Ingat, energinya bolak-balik. Atau bahkan di sini Sagittarius menemukan sesuatu yang baru. Ingat, perselingkuhan itu bisa saja dengan teman, sahabat, atau bahkan game, pekerjaan, itu bisa juga. Intinya ada energi ketiga. Nah, atau bahkan gambaran yang kedua di sini salah satu dari kalian mungkin ini lebih ke pasangannya atau bahkan Sagittariusnya. Ada salah satu dari kalian yang ingin mengejar mimpi dan cita-cita sehingga dia membuka suatu hal yang baru. Dan di sini bisa dibilang dia mulai ini suatu kalau saya katakan satu perkataan juga bisa yang menyebabkan hubungan hancur, yang mungkin aku harus bekerja, kita kayaknya ending dulu gitu juga bisa, teman-teman. Nah, yang dimana juga dia mungkin mengejar cita-cita dan impiannya karena ada sesuatu hal yang kurang dan menyebabkan dia stuck diam di tempat, mungkin keuangan atau hati, atau merasa dirinya wah ini kayaknya aku harus mencari suatu masa depan deh. Nah, seperti itu. Ya udah, ini untuk Sagittarius yang berpasangan. Kita masuk ke Sagittarius yang jomblo. Saya shuffle dulu, ntar saya bacakan langsungnya. Untuk Sagittarius yang jomblo, di sini energi kamu The Chariot. Yang bisa dibilang The Chariot itu mencoba untuk maju dengan berani. Kamu mulai bergerak, ya. Dari mungkin di sini ini untuk kamu yang sekarang dan ini untuk kamu ke depannya. Yang sekarang mungkin kamu di sini sedang memperbaiki diri atau memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan. Dan juga di sini ada suatu masalah yang mungkin masa lalu kamu atau bahkan masalah yang sekarang yang membuat kamu di sini menjadi meratapi masalah itu. The Star, kamu di sini sedang dalam penyembuhan. Oke, King of Pentacles, saat ini mungkin kamu sedang memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan. Ini gambarnya kamu kalau King of Pentacles di sini rajanya uang. Oke, dan mana kedepannya di sini akan ada hal yang membuat kamu menjadi pikiran. The Lovers, bisa dibilang tentang cinta. Yang bisa dibilang mungkin sebagian ada yang LDR-an atau bahkan hubungan percintaan kalian ke depannya mungkin kalian nih mendapatkan pasangan tetapi jauh atau bahkan mulai renggang, yang dimana kalian nanti di sini akan saling mengikhlaskan. Nah, jadi itu untuk Sagittarius yang jomblo. Jadi ke depannya mungkin kamu akan bertemu seseorang, ya, The Lovers, atau bahkan The Lovers itu energi soulmate, ya. Ada seseorang yang menurut kamu itu lengket sekali, ya, energinya berbeda. Nah, jadi yang membuat kamu menjadi pikiran
sehingga kamu di sini nanti akan memberikan jarak ya, akan mulai renggang atau bahkan dianya, sehingga kamu akan mengikhlaskan atau bahkan sama-sama saling mengalir lah seperti itu. Nah, jadi mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan kata saya mohon maaf. Dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke, terima kasih teman-teman.